العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan pembahasan Al-Aslul Tsalis tentang 6 dasar pokok beragama, di mana kita wajib untuk menyempurnakan agar sempurnanya persatuan umat Islam. Maka wajib untuk mengikuti dan mendengarkan serta mentaati para atau pemimpin, walau hanya dari seorang budak. Pada pembahasan yang terakhir, di mana Syekh Muhammad Ibn Al-Wahhab mengatakan, "Tsumma sara hadzal asl la yu'raf inda akthar man yad'i al-'ilma fa kaifa al-'amal bih." Beliau mengatakan bahwa dasar ini tidak banyak diketahui oleh orang, baik itu orang yang mengaku berilmu dan bagaimana mungkin dan bagaimana hal ini bisa diamalkan. Fa kaifa al-'amal bihi. Jadi di dalam mentaati pemimpin, ini terjadi berbagai macam silang pendapat. Ada yang ekstrim, ada yang memang tidak ada pendapat. Dan Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini mereka orang-orang yang at-tawassul, mereka yang sangat memperhatikan bagaimana kaidah-kaidah agama. Di dalam penjelasan ini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, "Hadza sara hadzal asl la yu'raf inda katsirin mimman yad'i al-'ilm." Banyak perkara ini yang tidak diketahui betul oleh orang-orang yang mengaku berilmu. Fa yazhaluna mas'alat as-sam' wa ta'ah. Mereka tidak mengetahui tentang perkara as-sam' wa ta'ah terhadap seorang pemimpin. Wa ma laha min fadl wa ma laha min ahammiyah. Di mana mentaati seorang pemimpin, memberikan ketaatan kita kepada mereka memiliki banyak keutamaan. Memiliki banyak keutamaan dan maslahat yang akan hadir di tengah-tengah kita. Fa kaifa bil awam? Dan bagaimana mungkin atau bagaimana pula dengan orang-orang awam? Wa hum ashaddu jahlan fi hadha. Mereka sangat tidak mengerti dalam bab ini. Orang yang mengatakan dirinya berilmu saja terkadang dalam perkara ini masih salah. Apalagi mereka orang-orang yang awam, yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu di dalam bab ini. Lalu kemudian apa yang terjadi? Khafila fasara syuja' alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum walladhi la ta'khudhu fillahi lawmata la'im. Yang berani itu mereka yang selalu menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Inilah yang kemudian walladzi la ta'khudhuhu fillahi lawmata la'im, yang tidak peduli dengan apapun celaan, dengan apapun celaan-celaan orang, dia tetap melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Naam. Indahum walladzi yakhruju ala imamil muslimin. Sehingga apa? Dia merasa bahwa keluar menentang, memberontak kepada pemimpin seorang Islam, itulah orang yang pemberani, yang taat, atau orang-orang yang dianggap memperjuangkan kebenaran. Tidak, tapi sebagai seorang muslim, dia harus memperhatikan bab ini. Wa yakhla' yadat ta'ah, kemudian dia melepaskan ketaatan kepada pemimpin. Wa yunadi bits-tsawra 'alal hukam al-muslimin, dan kemudian dia akan menguasai mimbar, kemudian akan bersuara untuk mengajak para masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan kepada para pemimpin kaum muslimin, melakukan pemberontakan dan melakukan penggulingan terhadap pemimpin-pemimpin kaum muslimin.
bimujarrad husul khata' minhum, karena hanya satu alasan terjadinya kesalahan dari seorang pemimpin. Misalnya, ikhwah fillah rahimakumullah, ini babnya sangat penting ya, di dalam memahami bagaimana ketaatan kita kepada pemimpin, tentu selama pemimpin tidak mewajibkan kita untuk bermaksiat. Sampai subhanallah di akhir zaman nanti, Nabi telah mengatakan itu. Di akhir zaman fitnahnya sangat dahsyat. Bahkan sampai nanti pemimpin-pemimpin itu bahkan menyulitkan kita untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah salat sampai waktu salat dah habis. Akan ada di akhir zaman seperti itu. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan ya, yang pertama salat di rumah kita sebagaimana yang disyariatkan, dan kemudian lakukan di luar berjamaah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pemimpin. Kalau itu seandainya menyelamatkan nyawa kita. Ini enggak terbayang, Pak, zaman itu fitnahnya sangat dahsyat. Alhamdulillah hari ini belum ada kan? Ngaji masih bebas, salat kita masih mudah, enggak ada. Kita menyampaikan sesuatu bahkan dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita bisa menyampaikan al-haq dan bisa menyampaikan ya banyak hal di dalam kajian-kajian kita. Akan sangat berbeda, Pak, di beberapa negara-negara Islam atau di belahan dunia ini. Mereka tidak bisa bicara ya untuk menyampaikan kebenaran. Ya, saking sekulernya negaranya. Dan mereka tidak bisa, kaum muslimin ya terzalimi. Tidak bisa mereka mensyiarkan agama mereka. Saya masih ingat ketika dulu di Madinah bahwa di antara ikhwah kita, para mahasiswa yang ada di beberapa negara-negara seperti Rusia dan jajahannya dulu, ya mereka kalau balik, Pak, kalau pulang ke negara mereka, atau jangankan bahkan di beberapa negara Arab saja di Afrika, ya mereka harus mencukur jenggot mereka. Kita heran juga dengan ternyata subhanallah disampaikan kepada para masyayikh ya, demi apa? Kemaslahatan nyawanya, keselamatan keluarga mereka. Nah, mereka pulang ya, kalau masya Allah jenggotnya panjang, kemudian itu menakutkan bagi sebagian mereka, itu tidak akan selamat nanti, akan sulit untuk keamanan dirinya. Maka di sebagian masyayikh mengatakan yaitu untuk demi keselamatan dirinya dan nyawanya, maka agamanya, maka kemudian ya melakukan hal itu. Nah, ini sebagian kita alhamdulillah sangat lapang sekali dan sangat mudah sekali kita bersyukur pada Allah agar suasana seperti ini terus ya hadir di negeri kita ya. Salat berjamaah kita aman, kaji kita aman, tabligh akbar kita aman, daurah kita aman, alhamdulillah. Dan semoga ya ke depan semakin baik dan semakin terbuka kebaikan di negeri kita, sehingga masyarakat semakin berilmu dan akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai dengan hanya kesalahan sedikit saja seorang pemimpin lalu kemudian kita akan menggerakkan massa, kemudian kita turun ke jalan dan kita katakan bahwa dia adalah melakukan kesalahan begini dan begini, lalu kita gulingkan ke pemerintahan yang sah baginya. Nah, tidak. Au maksiatin la tasil ila haddil kufur, atau pemimpin itu melakukan sebuah maksiat yang tidak sampai kepada puncak kekufuran atau tidak sampai pada kekufuran itu sendiri. Maka kemudian ini jangan sampai ya terjadi kita menggerakkan massa kemudian kita keluar. Wasara hadithul majalis wa nadawat wal muhadarat fi tatabbu'i atharatil wulat wa tafkhimiha wa nafkh fiha, sehingga apa pembicaraan kita di dalam diskusinya, muhadarahnya dan seterusnya semua dalam pembicaraan dalam bab kekurangan para pemimpin. Nah, ini yang dihindarkan dalam agama kita, ikhwah fillah rahimakumullah. Jadi kita sekali lagi kita di negeri kita ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah di dalam menjalankan agama kita dan di dalam menjalankan syariat kita. Bahkan syiar Islam itu sendiri ya sangat mudah dan sangat mudah bagi kita untuk
yang menjalankannya dan tidak ada orang yang intimidasi kita. Tidak ada orang yang intimidasi kita. Alhamdulillah ini masih kita rasakan sampai sekarang. Kita mudah-mudahan terus berlanjut sampai ke anak cucu kita, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Latikhafillah rahimakumullah. Inilah bagian terakhir daripada pembahasan dasar yang ketiga, di mana perkara ini kata Syekh Muhammad Abdul Wahab banyak orang yang tidak mengetahuinya dan banyak orang yang terlupakan, akan mungkin lalai di dalam memberikan ketaatan kepada seorang pemimpin. Ya, bahkan penekanan yang sangat besar di dalam bab ini. Oleh itu khafillah, di sinilah pentingnya kita belajar bersama dan pentingnya kita berilmu agar kita tahu sikap yang baik kepada para pemimpin kita. Walaupun dalam diri kita, disitulah kita akan bisa menjaga dan tidak akan mudah untuk untuk melakukan sesuatu yang kemudian menghinakan atau merendahkan diri seorang pemimpin kita. Ya, ini kalau kita lanjutkan masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu al-aslur rabi' bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Ini di dalam pembahasan yang keempat ini tentang penjelasan ilmu dan para ulama fikih dan para ahli fikih, fuqaha, ahli fikih, yang di sini pembahasannya adalah ya ternyata ilmu itu ada sebagai dasar yang sangat agung dan banyak orang yang tidak mengetahui ilmu yang mana harus dicari. Ya kan? Ilmu apa yang harus kita habiskan waktu kita untuk mempelajarinya. Ini insyaallah akan kita jelaskan pada pembahasan yang kaidah atau dasar yang keempat dari usulus sittah ini insyaallah. Jadi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan profesi atau skill, ya itu penting. Tetapi bukan ini yang diinginkan oleh syariat itu. Yang diinginkan oleh agama kita ilmu yang memang maqala Allah wa qala Rasuluh. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan inilah yang diajarkan kami dulu oleh para masyayikh di Madinah itu. Ini diajarkan agar kita ini berpegang teguh dengan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya SAW. Ya, kita tidak diajarkan untuk kita cerna dulu. Kalau tidak sesuai dengan akal pikiran kita, kita tidak terima atau kita pending dulu. Enggak. Maka Allah wa qala Rasul, itu yang keluar dari lisan-lisan mereka. Dalam masalah apapun, qala Allah azza wa jalla, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala sahabatun nabi, dan seterusnya. Inilah yang kita ajak umat ini untuk kembali kepadanya. Ya, suasana yang seperti ini mesti dihidupkan. Beragama sesuai dengan panduan. Tidak ada sumber yang paling tinggi melainkan Al-Qur'anul Karim. Nah, disinilah nanti akan dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata dia begini, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan di antara pembahasan dasar yang keempat ini di mana bahwa ada orang-orang yang mirip dengan ulama tapi mereka bukan ulama. Mereka mirip dengan para fuqaha tapi mereka bukan ahli fikih. Nah, ini akan dijelaskan oleh beliau, hati-hati kata beliau, sehingga jangan sampai kita rusak dan jangan sampai kita tidak mengetahui mana jalan yang benar. Ya, yang orang berilmu itu seperti apa? Orang yang mendakwahkan yang bagaimana? Yang mengajak orang kepada siapa? Ini yang harus kita pahami. Ya, bukan mengajak kepada ta'assub kepada dirinya atau kepada mazhabnya atau kepada golongannya. Yang kita ajak manusia ini adalah kepada Allah, kepada jalan agamanya, kepada syariat yang mulia, kepada Islam yang sahih dan akidah yang benar. Itu yang kita ajak orang. Melepaskan diri kita dari ikatan kesyirikan, melepaskan diri kita dari seluruh belenggu-belenggu ya kemaksiatan, yang kita menjadi muslim yang merdeka, yang hanya menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada orang bisa intimidasi kita. Tidak ada orang bisa memaksakan kita. Kita berjalan di atas jalan yang lurus, di atas agama yang benar, di atas pijakan yang sahih. Ya, sehingga inilah yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Itu yang kita ikuti. Jalan yang lurus, jalan yang di atas ya panduan agama yang sahih, ini yang kita dakwahkan orang, kita ajak orang untuk mengamalkannya. Kita ajak orang untuk bisa kembali kepadanya. Karena semakin jauh kondisi umat ini, masa umat di akhir zaman semakin jauh dari kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, para tabi'in akan semakin jauh dan akan semakin banyak
penyimpangan. Maka kunci kita selamat dari penyimpangan kita belajar. Kita tahu dengan agama kita. Makanya di antara ungkapan bahwa jangan hanya pintar dan cerdas di dalam mencari dunia, tapi kita jahil dalam urusan agama kita. Kalau mencari uang, masya Allah, pintar luar biasa, tahu cara-caranya. Tapi bagaimana cara selamat dari kesyirikan, selamat dari azab Allah, dari neraka Allah, tidak tahu. Dan apa yang dicintai Allah tidak tahu, apa yang dicintai oleh Rasulnya tidak faham. Ini hamba siapa ini? Itu kan? Hamba Allah atau hamba hawa nafsunya, hamba dunianya. Nah, kita ini hamba Allah yang kita menjadi hamba, kita serahkan seluruh ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah titipkan dari dunia kepada kita, harta yang Allah berikan, jadikan dia sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha-Nya. Kesehatan yang kita dapatkan, yang kita rasakan, jadikan kesehatan kita untuk bisa menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lakukan bersama. Wujud ngaji duduknya kita bersama adalah untuk membuktikan kita ini hamba Allah, dan dengan ilmu yang kita miliki kita semakin tunduk dan patuh kepadanya, bukan semakin angkuh dan sombong kepada Allah, apalagi sesama makhluk. Ya, tidak boleh, karena kita masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan, dan kita masing-masing punya dosa. Tidak ada orang yang tidak memiliki kesalahan dan kekhilafan. Oleh itu fillah, insyaallah ini kan kita bahas pada bagian yang keempat daripada al-usul as-sittah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dasar yang ketiga ini, dan jaga persatuan umat dan jaga kebersamaan. Dan di antara cara yang bisa menjaga kita di atas kebersamaan ini dan persatuan ini adalah dengan berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa sunnah itu memecah belah, itu salah. Sunnah itu akan menyatukan umat dan mempererat ukhuwah di antara kita. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan kita malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.